Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Perkenalkan, Waalaikumsalam. kami mahasiswa-mahasiswi dari Universitas Siber Asia, program studi Teknik Informatika, dengan saya Cynthia Preisum dan rekan-rekan saya, Mas Trianto, kemudian ada juga Mas Budiawan, selanjutnya ada juga Mas Noto Susanto. Dalam konteks ini kami akan mempresentasikan apa itu OpenGL yang nanti saya sendiri yang presentasikan, kemudian penggunaan dan manfaat akan dipresentasikan oleh Mas Bian, kemudian cara instalasi OpenGL nanti akan dipresentasikan oleh Mas Trianto, selanjutnya simulasi akan dibawakan oleh Mas Noto. Untuk kesimpulannya nanti saya sendiri yang bawakan ya. Untuk OpenGL sendiri, OpenGL atau Open Graphic Library adalah sebuah API atau Application Programming Interface grafis yang digunakan untuk membuat dan mengelola grafika 2D atau 3D pada berbagai platform komputer. OpenGL dikembangkan oleh Silicon Graphics Inc. atau SGI pada tahun 1992 dan sejak itu telah menjadi standar de facto dalam pengembangan aplikasi grafis lintas platform. Nah, OpenGL sendiri digunakan oleh pengembang perangkat lunak untuk membuat visualisasi grafis ya yang kompleks seperti permainan komputer, simulasi, animasi, aplikasi ilmiah, dan lain-lain. OpenGL bekerja dalam berbagai jenis perangkat keras grafis, termasuk kartu grafis independen dan terintegrasi, serta mendukung berbagai fitur dengan efek grafis seperti pencahayaan, tekstur, pemrosesan paralel, dan banyak lagi. Nah, beberapa konsep kunci dalam OpenGL adalah yang pertama yaitu pemodelan, yaitu OpenGL memungkinkan pembuatan objek 3D melalui penentuan titik-titik dalam ruang 3 dimensi dan menghubungkannya untuk membentuk objek kompleks. Berikutnya yang kedua yaitu pencahayaan, yakni OpenGL mendukung pengaturan pencahayaan dan bahan untuk memberikan ilusi kedalaman dan realisme dalam tampilan grafis. Yang ketiga tekstur, yaitu tekstur digunakan untuk memberikan detail visual pada permukaan objek. OpenGL memungkinkan penerapan tekstur dan penataan tekstur secara kompleks. Selanjutnya, yang keempat ada transformasi, yaitu dalam OpenGL mencakup translasi, rotasi, dan pelaksana. Dan salah Kak, ulang ya. Yang keempat yaitu transformasi. Transformasi dalam OpenGL mencakup translasi, rotasi, dan penskalaan objek untuk mengatur tampilan dalam ruang 3 dimensi. Selanjutnya, yang kelima yaitu pipeline rendering. OpenGL mengoperasikan sebuah pipeline rendering yang terdiri dari serangkaian tahapan, yaitu vertex processing, geometry processing, rasterization, fragment processing, dan lain-lain, yang memungkinkan manipulasi dan penyajian objek grafis. Nah, selanjutnya itu shader. Shader adalah bagian penting dari OpenGL modern yang memungkinkan pengembang untuk
mengontrol tahap-tahap tertentu dalam pipeline rendering, shader vertex, dan fragment, memungkinkan kontrol yang lebih rinci atas penggambaran grafis. Oke, selanjutnya untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Bian. Oke, terima kasih Mbak Cynthia. Ya. Untuk saya akan menyampaikan penggunaan dan manfaat OpenGL. Nah, OpenGL ini dapat digunakan dalam berbagai bahasa pemrograman. Beberapa bahasa pemrograman yang umum digunakan bersama dengan OpenGL termasuk seperti C++, C Sharp, kemudian Java, kemudian ada juga Ruby dan macam-macam. Nah, setiap bahasa pemrograman memiliki pustaka dan alat yang berbeda untuk mengintegrasikan dan menggunakan OpenGL. Kemudian pilihan bahasa pemrograman bergantung pada preferensi pengembang, kebutuhan proyek, dan lingkungan pengembangan yang digunakan. Nah, beberapa library yang digunakan untuk menggunakan OpenGL, ini tentunya masing-masing bahasa pemrograman punya library sendiri. Ini antara lain untuk C dan C++. Ini bahasa pemrograman C adalah bahasa utama yang digunakan dalam pengembangan dengan OpenGL. Banyak pustaka yang ada di C++ ya, yaitu seperti GLFB, kemudian SDL, dan FreeCode. Kemudian untuk bahasa pemrograman Java, itu terdapat pustaka seperti GOGL atau Java OpenGL yang memungkinkan pengembangan aplikasi grafis menggunakan OpenGL dalam bahasa Java. Kemudian untuk Python, itu kita bisa memakai POpenGL. Untuk C Sharp, ini pakai OpenTK. Untuk JavaScript, ini OpenGL menggunakan WebGL. Kemudian untuk bahasa Lua ini bahasa scripting, ini bisa memakai pustaka seperti Love2D. Kemudian Pascal atau Delphi bisa menggunakan GLSense. Kemudian manfaat OpenGL tentunya sangat luas digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ini pengembangan grafis 2D dan 3D. OpenGL digunakan untuk membuat aplikasi grafis yang mencakup objek 2 dimensi dan 3 dimensi seperti permainan, simulasi, aplikasi, desain, visualisasi ilmiah, dan banyak lagi. Kemudian selanjutnya pengembangan permainan, ini juga memakai OpenGL. Di industri permainan sering menggunakan OpenGL untuk menghasilkan grafis berkualitas tinggi dalam permainan. OpenGL memungkinkan pengembang untuk mengendalikan aspek visual seperti pencahayaan, shading, tekstur, dan efek khusus. Nah, selanjutnya bisa juga dipakai untuk simulasi dan visualisasi ilmiah. Dalam bidang simulasi dan ilmu pengetahuan, OpenGL dapat digunakan untuk membuat model visual yang realistis dari fenomena kompleks seperti simulasi dinamika fluida, simulasi medis, atau visualisasi data ilmiah. Nah, kemudian aplikasi yang bisa dipakai menggunakan OpenGL itu aplikasi desain. Itu OpenGL digunakan dalam berbagai aplikasi desain seperti modeling 3D untuk arsitektur, desain produk, animasi, dan seni citra seperti ini. Ini untuk desain otomotif. Kemudian selanjutnya manfaat yang OpenGL yang ini juga terasa luas ya. Ini untuk cross platform development, jadi bisa digunakan di berbagai macam OS dan perangkat keras. Jadi OpenGL ini mendukung pengembangan lintas platform yang memungkinkan pengembang untuk membuat aplikasi yang dapat dijalankan di berbagai sistem operasi dan perangkat keras lainnya. Kemudian sebenarnya masih banyak lagi manfaat OpenGL. Yang antara lain pengembangan aplikasi interaktif. Untuk pembuatan aplikasi interaktif yang merespon input pengguna dalam waktu nyata seperti permainan interaktif, simulasi interaktif, dan aplikasi berbasis sentuhan. Selanjutnya pengembangan berbasis GPU. OpenGL memungkinkan akses langsung ke GPU atau kartu grafis yang memungkinkan pemanfaatan daya komputasi paralel GPU untuk tugas-tugas yang membutuhkan kinerja yang tinggi. Selanjutnya penyajian data kompleks. OpenGL dapat digunakan untuk membuat visualisasi yang lebih baik dari data kompleks seperti grafik, diagram, representasi visual lainnya.
Selanjutnya pengolahan citra video. OpenGL juga digunakan untuk memanipulasi citra dan video dalam waktu nyata, termasuk penerapan efek visual dan pengolahan gambar. Pengembangan virtual reality dan augmented reality, OpenGL dapat digunakan untuk mengembangkan konten VR dan AR dengan menciptakan lingkungan 3D yang imersif dan interaktif. Kemudian tentunya manfaat yang lainnya tuh banyak sekali, belum tidak bisa kami sebutkan satu persatu di sini. Untuk selanjutnya cara instalasi library OpenGL untuk C++ akan disampaikan oleh teman saya Mas Trianto. Baik, terima kasih Mbak Cynthia dan Mas Kurniawan yang telah menjelaskan sebelum masuk instalasi ini sudah menjelaskan pengertian tentang OpenGL serta manfaatnya. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penginstalan aplikasinya. Aku izin share dulu ya, Mas Noto. Baik, jadi sebelum kita membuat proyek objek tiga dimensi, tentunya kita harus menginstal dulu tag editornya atau aplikasinya yang dengan bahasa C++. Jadi sebelum kita melakukan instalasi, kita siapkan dulu file pendukungnya. Di sini kita sudah menyiapkan satu paket file instalasi OpenGL-nya yang bisa dilihat di layar. Nanti kita sertakan juga file tersebut pada lampiran atau di file YouTube ini. Pertama kali kita akan instalasi aplikasi atau program dev CPP-nya, yaitu yang berupa file exe yang merupakan file setup. Kita jalankan terlebih dahulu. Selanjutnya kita tunggu sampai progres itunya sampai menunjukkan halaman pertama. Kita oke aja untuk pemilihan bahasa. Kita agree aja. Untuk selanjutnya kita ikutin aja langkah-langkahnya sampai nanti selesai. Kita tunggu berapa saat sampai nanti ada informasi bahwa instalasi aplikasi ini selesai. Baik, selanjutnya setelah penginstalan selesai, untuk saat ini kita centang dulu biar runnya nggak dijalankan dulu. Kita klik finish. Selanjutnya untuk konfigurasi dari library yang untuk kebutuhan dev CVV ini, kita masuk ke lokasi setelah kita instalasi dari dev CVV-nya, itu masuk ke dalam ke program file 86. Di situ terlihat ada folder dev CVV. Ini merupakan dari hasil instalasi yang barusan kita lakukan. Selanjutnya sebentar saya akan bagi dulu biar baik. Di sini setelah kita install, seterusnya kita akan konfigurasi dari file-file library dari yang master tadi. Ada beberapa langkah yang akan kita konfigurasi, di antara lain adalah kita akan mengopikan dari folder recruit. Selanjutnya kita masuk ke folder include, masuk di folder IL-nya. Selanjutnya kita menuju ke file tujuan yang mana tadi dari hasil dari instalasi masuk ke di folder min gw64. Selanjutnya kita masuk di folder x86. Kita masuk di include. Selanjutnya masuk ke folder GL. Oke, setelah dua folder ini terbuka, kita kopikan semua file yang ada di master. Kita select all.
kita copy, kita pastekan di file tujuannya yang di app folder app-nya, kita pastekan aja di sini. Oke, selanjutnya setelah file ini selesai, kita kopikan file untuk yang lainnya masuk di folder bin untuk yang di file masternya. Kita masuk di folder 64, mengingat file sistem saya saat ini yang saya pakai adalah 64 bit. Jadi yang file sumbernya ini kita masuk di folder bin subfolder 64. Selanjutnya untuk folder tujuan kita masuk ke file system. Jadi kita masuk ke folder C, Windows, kita masuk ke Windows System 32. Kita masuk di System 32, kita kopikan file dari master, preload, DL ini, kita copy, kita pastekan di Windows File System 32. Oke, selanjutnya kita kembali lagi ke folder instalasi tadi. Selanjutnya untuk yang di folder file master instalasinya kita masuk ke folder lib. Sama kita masuk di folder 64 karena sistem kita 64 bit. Kita kopikan dua file ini dan dipastekan ke di folder yang folder lib juga di bagian file sistemnya. Oke. Selanjutnya setelah kita berhasil konfigurasi secara sistem dari file master ke file aplikasi, kita mencoba masuk ke aplikasinya, masuk di StatProgram, masuk di tab C++-nya. Oke, kita next aja. Kita next selanjutnya, kita klik OK. Sehingga pada layar tampil dari text editor tab C++-nya sebagai berikut. Selanjutnya kita untuk ngetes apakah aplikasi ini berjalan setelah kita konfigurasi dengan OpenGL tadi, kita buat project baru dulu, klik new project, kita pilih yang console application. Untuk namanya ini mungkin dites dulu, untuk saat ini saya namain OpenGL, kita klik OK. Kita pilih tempat penyimpanan filenya. Oke, untuk selanjutnya kita akan men-setting dari library yang telah kita konfigurasi sebelumnya biar bisa terkoneksi dengan aplikasi ini. Kita melalui perintah di OpenGL ini, kita klik kanan, kita project option, kita masuk di parameter. Namun sebelumnya kita kembali ke file master yang tadi. Kita cari file nih file linkernya. Ini fungsinya untuk mengkoneksikan antara konfigurasi di sistem dengan aplikasi yang akan kita jalankan. Kita buka aja filenya. Selanjutnya dari ketika file tersebut kita akan kopikan, kita copy masuk ke aplikasi yang kita buka tadi, kita pastekan di sini. Selanjutnya kita oke aja. Yang terakhir untuk mengecek apakah si OpenGL ini berjalan, kita akan kembali lagi ke file master. Kembali ke file master, kita untuk mengcopy dari sampel kodenya. Kita select all aja, kita kopikan,
kembali lagi ke aplikasinya. Kita timpa, pastekan di sini. Selanjutnya kita save. Oke, yang terakhir untuk mengecek apakah aplikasi ini sudah jalan dengan menjalankan library OpenGL-nya, kita menuju ke execute, kita tes compile and run. Baik, setelah tampil seperti ini menunjukkan bahwa aplikasi ini sudah berjalan dengan library yang kita konfigurasi tadi. Untuk selanjutnya, untuk simulasinya akan diteruskan oleh Mas Bako Susanto. Silakan, Mas. Baik, izin saya akan melanjutkan dari teman-teman semuanya, yaitu di sesi untuk simulasi ya penggunaan OpenGL. Saya izin share screen. Baik, ini program yang sudah kami coba buat ya. Jadi IDE-nya menggunakan DC++. Tadi untuk simulasi instalasinya sudah disampaikan oleh Mas Trianto, di mana kita menggunakan OpenGL yaitu Open Graphic Library dipakai dalam program bahasa pemrograman C++. Nah, ini IDE-nya. Ini program proyek kami yaitu membuat prisma segitiga. Nah, sebagai pengantar perlu diketahui bahwasanya prisma segitiga itu apa? Yaitu bangun ruang yang memiliki sisi alas dan sisi atas. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Jadi proyek yang akan kami buat yaitu berupa prisma. Nanti jenisnya yaitu prisma segitiga ya. Karena macam-macam prisma itu ternyata ada, yaitu prisma segitiga, prisma segi empat, prisma segi lima, dan juga prisma segi enam. Nah, kita akan memilih jenis yang prisma segitiga. Di mana prisma sendiri yaitu bangun ruang yang memiliki sisi alas bawah ya, dan sisi atas dengan bentuk yang sama atau sejajar, serta memiliki selimut berbentuk persegi panjang. Nah, kalau perhatikan bentuk prisma, objek prisma ini memiliki apa ya, selimut atau bidang yang mengelilinginya. Kalau segitiga ya bentuknya segitiga gitu. Ini segi 4, ini segi 6, ini segi 5 gitu. Ada juga yang menyebutkan banyak bahwasanya prisma dan limas memiliki kesamaan. Ada perbedaan antara prisma dan limas bahwasanya prisma memiliki sisi atas dan sisi alas, sedangkan pada limas hanya memiliki sisi alas atau tidak memiliki sisi atas. Sebagai contohnya kalau limas itu seperti piramid gitu. Nah, kali ini yang kita praktekkan bukan limas ya, tapi prisma segitiga. Lanjut langsung ke ininya, editor teksnya. Jadi ini menggunakan text editor atau IDE lebih tepatnya, yaitu menggunakan Dev C++. Project kami yaitu membuat objek 3 dimensi berbentuk prisma, lebih tepatnya yaitu prisma segitiga. Ini kita deklarasikan ya, chart title-nya yaitu prisma segitiga. Karena kita menggunakan bahasa pemrograman C++, maka kita menggunakan ini ya, library include windows.h, dan juga tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Trianto, yaitu kita menggunakan library glut.h yang sudah coba diinstalkan tadi. Ciri khas dari prisma segitiga yaitu memiliki 5 sisi dan 6 titik sudut yang nanti tentunya ini jadi dasar dalam source code-nya, dan juga memiliki 9 rusuk ya kalau ngomongin segitiga prisma. Nah, kita deklarasikan di sini untuk GL float rotation, berarti nanti objek 3 dimensinya itu bisa bisa interaktif untuk diputar begitu. Dari sumbu X maupun sumbu Y-nya. Jadi dia bisa ke segala arah mobile untuk diputar. Nah, ini menggunakan GL float rotation ya, baik sumbu X maupun sumbu Y. Untuk nilainya ini 0 karena artinya bisa ke segala arah. Terus untuk selanjutnya yaitu parameter integer brave mouse X ini juga jadi bisa interaksi objek yang nanti kita buat bisa digerakkan menggunakan mouse begitu.
Pertama kita void initial GL-nya, di mana di sini untuk karena bentuknya adalah objek yang bisa diatur warnanya. Di sini ada GL clear color, jadi untuk komponen warna nanti ya. Clear depth, jadi nanti untuk kedalaman dari warna objeknya gitu. Terus ada GL enable, fungsi GL depth function, terus set model, dan GL hint. Ini nanti yang akan dipakai ya. Maka dilakukan void initial GL. Nah, objek juga bisa diatur dalam pencahayaannya seperti tadi disebutkan di awal bahwasanya OpenGL ini bisa digunakan untuk membuat objek sampai pengaturan pencahayanya. Nah, ini adalah source code untuk pengaturan cahayanya. Mulai dari light pose, ini semuanya terkait dengan GL float ya. Nah, angka-angka ini adalah pengaturan ininya ya, angka dari apa yang mau diatur, mulai dari light pose, karena ini untuk pencahayaan, last ambience, diffuse, dan spec. Terus ini komponen dari pencahayaannya juga masih GL like. Terus yang selanjutnya memungkinkan jadi enable, jadi nanti bisa pencahayaannya bisa diatur gitu, dan warna dari material objek yang kita buat. Nah, ini bagian struktur source code dari void initial GL. Selanjutnya masuk ke objek yang dibuat yaitu void display, di mana dia float angle-nya kita bikin 60 ya, 60. Jadi nanti pada saat objek di create, di compile and run, dia akan tampil di salah satu angle-nya yaitu sudut 60-nya gitu. Nanti bisa diatur juga, bisa kita simulasikan. Untuk void display masuk ke pewarnaan ya di sini. Dengan kita mulai dengan GL begin, di mana dia ini ada 4 sudut quads ya. Jadi bagian persegi bawah, bagian titik atas, terus bagian segitiga atas, segitiga bawah. Semua bidang dari prisma segitiga ini diatur ya. Jajaran genjang berarti ini yang menyelimuti dari prismanya, ini juga diatur. Terus yang bidang lainnya dan jajaran genjang kiri. Jadi si jajaran genjang ini kalau dalam bahasa Indonesia ya, kalau dalam bahasa Inggrisnya ya side ya, sisi kiri, sisi kanan begitu. Nah, setiap bidang yang dibuat ini kita atur warnanya, atur uh, titik-titik sudutnya, karena kan memang objek bidang prisma ini terdiri dari beberapa titik yang tadi saya sampaikan di atas ya. Nah, ini tadi yaitu prisma segitiga, ciri-cirinya seperti ini. Nah, dari ciri-ciri itu kita coba bikin programnya begitu. Nah, untuk bidang itu juga bisa kita beri pewarnaan tadi ya. Nanti warnanya apakah kuning atau merah bisa diatur dari angka-angka ini. Ini angka pewarnaannya, terus ini sampai terakhir tadi bidangnya. Nah, lanjut yaitu source code untuk bentuknya, yaitu void recept, di mana dia memanggil fungsi GL size, dia ada wide, ada height, ada lebar dan tinggi begitu. Nah, di sini nanti bisa diatur ukuran size-nya yaitu width dan height-nya melalui beberapa parameter yang bisa kita masukkan ya. Ini kita menggunakan perspektif 45, aspek 0,1 dan 100. Ini untuk void recept atau bentuk dari objeknya. Selanjutnya masuk ke interaksi interaktif. Jadi objek yang dibuat nanti kita bisa gerakan menggunakan fungsi mouse move. Jadi nanti dia akan terhubung pada bidang X dan Y gitu ya. Kalau 3D kan nanti akan ke segala arah sih sebetulnya. Kita buktikan nanti rotasinya apakah berfungsi atau enggak. Nah, ini untuk fungsi penggerakan mouse ya. Terus fungsi selanjutnya yaitu source code terkait dengan mouse button. Jadi tombol tombol dari mouse ya. Kita standar saja yaitu ke bawah glut down. Nah, di sini lanjut ke program utamanya yaitu integer main.
Nah, ini untuk source code dari tampilan dari objek yang dibuat ini nanti akan ditampilkan dalam ukuran Windows size-nya berapa. Nanti kan akan kebuka objeknya di sebuah jendela baru dengan ukuran kita pilih 640 weight size-nya ini weight-nya 640, height-nya kebalik ya. Weight-nya 640, height-nya 480. Tuh. Terus ini nanti juga akan tampil titelnya, displaynya, bentuknya, mouse move, mouse button. Ini fungsi-fungsi yang tadi udah kita deklarasikan di atas begitu. Ini mengaktifkan mode tampilan. Ini harusnya 100, misalkan 100 kali 100. Oke, jadi saya hapus, kita save. Kita coba jalankan ya teman-teman. Biar interaktif saya tampilkan dua layar. Kayak bagi dua layar aja. Jadi source code yang sudah kita buat, coba kita compile dan run, bisa F11 ataupun klik execute lalu kita jalankan. Kita tunggu proses compilingnya. Nah, pada saat compiling akan ditampilkan hasil objek yang coba kita rancang tadi. Seperti ini teman-teman. Tadi kita angle-nya 60 ya, jadi tampil dari sisi kirinya. Nah, ini proses interaksi tadi, mouse move dan mouse button ya. Ini berarti ini sisi atas teman-teman, ini sisi bawah, konsep dari prisma segitiga. Terus ini sisi janjaran genjang yang mengelilingi dari objek. Gitu. Nah, warna-warna ini ada yang gradasi tadi karena pewarnaannya multiple warna ya. Ada juga yang warna single. Nah, kita coba akan ubah ini bagian atas ya. Tadi kan untuk prisma segitiga ada bagian atas ya. Ini tadi warnanya tidak biru, kita coba akan jadi birukan semua. Kita pilih satu ya. Oke, coba kita execute. Ini udah saya simpan ya. Karena kalau nggak disimpan itu ada yang tidak berhasil biasanya. Oh, udah. Berarti kita coba execute. Jadi ada gradasi hijau dan biru. Kita lihat. Nah, ini total jadi warna hijau. Jadi kan di sini ada warna biru dan hijau. Ketika kita coba ubah source code-nya di bagian pewarnaan ya, lebih tepatnya di fungsi ini sebentar saya geser, di fungsi dari void display, terus sisi atas ini saya ubah jadi satu ya untuk GL color-nya, nanti dia jadi warna hijau. Begitu juga di di bagian sisi lain dari bidang objek yang sudah kita buat ya, kita kasih nama baru hijau. Nah, hijau. Terus untuk yang lainnya saya pikir cukup paling di sini nih di bagian Windows position ini. Jadi pada saat dia run setelah compile ini jendelanya akan ngikutin ukuran yang kita buat sebenarnya. Misalkan ini 100 kita jadikan coba ya 200. Kita matikan dulu prosesnya. Kita simpan. Kita compile ulang. Nah, tampilannya agak sedikit gede ya. Tadi kan kalau yang 100 jendela Windows-nya, display-nya ini lebih kecil dari ini. Kira-kira gitu. Nah, ini interaksinya. Objek yang pewarnaannya tadi bisa diatur juga. Terus titik-titiknya ini karena kita projectnya adalah project prisma segitiga. Bentuknya seperti ini teman-teman. Ini sisi atas warna hijau yang tadi udah kita ubah. Yang tadinya warna gradasi antara biru dan hijau. Terus nah ini yang sisi bawah. Terus ini sisi kelilingnya warna kuning. Terus ini gradasi terdiri dari 3 warna, hijau, merah, dan biru. Terus sisi satunya sama, yaitu 3 gradasi warna. Ada merah, hijau, dan biru. Mungkin demikian untuk simulasi dalam menggunakan library dari OpenGL, Open Graphic Library, dalam membuat sebuah objek. Dalam hal ini yaitu proyek kami membuat prisma segitiga, di mana bahasa yang kita pakai yaitu C++.
Oke, untuk selanjutnya untuk kesimpulan akan dilanjutkan oleh saudari kami Cynthia. Baik, terima kasih atas presentasinya. Dari hasil presentasi yang kami bawakan tadi, kami memberikan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama yaitu OpenGL. OpenGL adalah sebuah API atau Application Programming Interface grafis yang digunakan untuk membuat aplikasi yang berbasis grafik, terutama aplikasi 3D. OpenGL memberikan akses langsung ke perangkat keras grafis komputer yang memungkinkan pengguna untuk membuat objek 3D maupun atur pencahayaan, tekstur, dan efek visual lainnya. Nah, pemrograman yang kami pakai di simulasi ini yaitu bahasa pemrograman C++, IDE Dev C++ sebagai text editornya. Kemudian untuk library-nya kami menggunakan OpenGL atau Open Graphic Library. Nah, selanjutnya ada manfaat juga. Manfaat dalam bidang simulasi dan ilmu pengetahuan OpenGL dapat digunakan untuk membuat model visual yang realistis dari fenomena kompleks seperti simulasi dinamika fluida, simulasi medis, dan visualisasi data ilmiah. Nah, berdasarkan dari simulasi yang telah kami sampaikan, kami berhasil membuat sebuah objek 3D yang berbentuk segitiga prisma. Baik, untuk daftar pustakanya terlampir di akhir PowerPoint kami. Oke, sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan dalam pengungkapan kata yang tidak berkenan,